Pembahasan soal simulasi OSNK Mapel IPA jenjang SD tahun 2025. Perhatikan soal berikut. Nah, pada soal ini merupakan soal berbahasa Inggris yang artinya sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Asam amino pertama kali diserap oleh struktur titik-titik dan asam lemak setelah diserap akan diangkut ke titik-titik. Pembahasannya sebagai berikut. Nah, pada soal ini merupakan soal struktur fili usus halus. Kita perhatikan pilihan jawaban. Globate cell dan nerve. Globate cell berfungsi untuk memproduksi dan mengeluarkan mukus, yaitu suatu zat yang berfungsi sebagai pelumas dan pelindung pada permukaan usus. Nerve atau saraf berfungsi untuk mengirimkan sinyal listrik dan kimia antara berbagai bagian tubuh. Kemudian epitelium berperan dalam penyerapan nutrien. Kemudian lakteal, saluran limfatik yang mengambil lemak dan vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian lamina propria merupakan lapisan jaringan ikat longgar yang terletak di bawah epitelium pada berbagai struktur tubuh, termasuk usus halus. Kemudian capillary network berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida, penyerapan nutrien, dan pengangkutan zat-zat sisa. Jadi, asam amino pertama kali diserap oleh struktur capillary network dan asam lemak setelah diserap akan diangkut ke lakteal. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah D. Capillary network lakteal. Soal berikutnya, apabila pegas diberi gaya F sehingga pegas berosilasi dan terjadi gesekan antara benda dengan permukaan lantai, maka pola grafik osilasi dapat diilustrasikan sebagai berikut. Pembahasannya sebagai berikut. Jika ada pegas diberikan gaya kemudian berosilasi, maka yang terjadi adalah berosilasi itu bergerak naik turun atau maju mundur. Tapi pada soal, di saat yang sama terjadi gesekan antara benda dengan permukaan lantai, maka pola grafiknya sebagai berikut. Nah, karena ada gesekan, maka ayunannya menyebabkan gerakannya makin lama makin lemah, semakin lemah dan semakin berhenti. Maka kalau kita lihat, gambar grafik yang sesuai adalah opsi pilihan C. Soal berikutnya, fungsi klorofil dalam fotosintesis adalah, pembahasannya sebagai berikut. Klorofil adalah pigmen hijau yang terdapat dalam kloroplas sel tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri. Fungsi utama klorofil dalam fotosintesis adalah penangkap energi cahaya. Klorofil menyerap energi cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia yang digunakan untuk menggerakkan proses fotosintesis. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah B. Penangkap energi cahaya. Soal berikutnya, tumbuhan memerlukan beberapa faktor yang dapat menunjang proses pertumbuhannya, di antaranya sebagai berikut: 1 nutrien, 2 gen, 3 hormon, 4 cahaya, 5 temperatur, 6 kelembaban. Faktor internal yang dapat mempengaruhi proses tersebut adalah, pembahasannya sebagai berikut. Faktor internal yang menunjang proses pertumbuhan tumbuhan di antaranya gen dan hormon, sedangkan faktor eksternalnya yaitu seperti cahaya, suhu, air, temperatur, kelembaban, dan nutrisi juga sangat penting dalam menunjang proses pertumbuhan tumbuhan. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. 2 dan 3. Soal berikutnya, produksi omega 3 sebagai suplai makanan yang penting bagi perkembangan otak secara massal dapat memanfaatkan teknik bioteknologi. Pembahasannya sebagai berikut. Kita perhatikan pilihan jawaban. Kultur sel punca yaitu berkaitan dengan bioteknologi kesehatan, yaitu dalam pembuatan obat-obatan. Kemudian kultur jaringan berkaitan dengan bioteknologi tumbuhan. Sedangkan fermentasi berkaitan dengan proses metabolisme yang dilakukan oleh mikroorganisme seperti bakteri atau ragi. Kemudian cloning itu berkaitan dengan proses pembuatan salinan genetik
yang identik dari suatu organisme atau sel. Nah, produksi omega 3 menggunakan bioteknologi fermentasi yang melibatkan penggunaan mikroorganisme seperti alga atau bakteri yang dapat menghasilkan asam lemak omega 3. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, fermentasi. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.